Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua ya untuk pilihan pengantar basis data pertemuan ke-10 melalui Zoom meeting ini. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai spesifikasi basis data. Jadi masih ada hubungannya dengan tabel yang kemarin ya. Saya share screen dulu ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi kemarin ya kita sudah mencoba menghasilkan tabel ya. Jadi tujuan kita menghasilkan tabel yang membentuk basis data ya, yang kita melalui proses model data entity relationship diagram atau diagram ketergantungan entitas ya, ini disingkat dengan IRD kemarin. Nah, dari tahapan tersebut mulai dari IRD, dari transformasi IRD ke LRS, kemudian menghasilkan LRS atau logical record structure, kemudian menghasilkan tabel. Nah, kemudian dari tabel tersebut harus kita jelaskan ya, namanya spesifikasi basis data. Jadi kalau kita beli barang, biasanya kita harus tahu atau mau tahu speknya ya, spek dari barang yang kita beli. Contohnya lah ya, Anda beli HP ya, harus tahu speknya. RAM-nya berapa ya, kemudian kameranya berapa, kemudian lebarnya berapa dan sebagainya ya. Pasti Anda mau tahu. Nah, begitu juga dengan tabel yang kita hasilkan ya. Jadi satu tabel ya, satu buah tabel itu akan mempunyai satu spesifikasi basis data. Jadi Bu, kalau ada 10 tabel, ada 10 spek basis data. Ya, benar. Ya. Jadi karena satu tabel akan menghasilkan satu spek basis data. Oke, nah apa saja yang harus kita jelaskan pada spesifikasi basis data untuk tabel ini? Ya, ada beberapa item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item yang harus Anda jelaskan mengenai sebuah tabel. Oke, nah yang pertama yang harus Anda jelaskan pastinya nama tabelnya, ya, nama file atau nama tabel. Jadi nama file ini diambil dari nama tabel atau nama relasi, ya. Oke, contohnya adalah tabel mahasiswa, ya. Jadi nama filenya adalah mahasiswa. Kalau di sini tulisannya besar semua, berarti di sini juga ya harus disesuaikan, harus konsisten, ya. Oke. Kemudian item yang kedua adalah media. Media ini berhubungan dengan tempat penyimpanan. Nah, kita harus menentukan media penyimpanan untuk data tersebut itu di mana, ya. Apakah di hard disk atau di disket atau di tape atau optical disk. Pilih salah satu. Nah, biasanya ya jenis media penyimpanan yang umum digunakan ya adalah hard disk ya. Oke. Sebentar kita lihat dulu ada yang mau masuk ya.
Oke, yang baru bergabung silakan ya. Kita lanjutkan. Berarti pilihan untuk media penyimpanan yang sering digunakan adalah hard disk. Kemudian berikutnya adalah item isi. Isi ini menjelaskan tentang data apa yang akan kita simpan ke dalam tabel. Jadi ini merupakan keterangan tentang isi file ya, yang akan kita simpan ke dalam file. Jadi kalau filenya mahasiswa, berarti isinya adalah data-data pribadi mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah organisasi. Organisasi ini adalah metode akses penyimpanan ya mengenai data tersebut. Ya, jadi data yang akan kita simpan itu apakah dia diurutkan secara sequential, ya, kemudian organisasinya apakah sequential berurutan, random atau acak, kemudian indeks, ya indeks ini berdasarkan sesuatu indeks, ya apakah berdasarkan tahun masuk atau kau berdasarkan program studi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir berdasarkan indeks sequential, ya artinya dia diindekskan dulu kemudian baru diurutkan, ya. Contohnya NIM Anda, ya kalau Anda lihat urutan NIM Anda, ya itu dimulai dari tahun masuknya dulu, kemudian ada program studinya, ya kemudian ada jenjangnya dan baru urutan masuknya, ya jadi ada 10 digit ya. Oke. Nah jadi untuk penggunaan organisasi yang tepat ya untuk sebuah tabel kita gunakan indeks sequential, ya artinya dia diindeks dan diurutkan ya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya item primary key. Nah, primary key dari tabel tersebut apa? Ya, Anda sebutkan ya karena dia merupakan nama field kunci dari suatu tabel. Biasanya satu primary key setiap tabel. Tapi ada tabel-tabel yang memiliki lebih dari satu primary key. Ya, nah kalau dia mempunyai 2 atau 3 primary key, berarti penulisannya yaitu field A plus field B. Ya, artinya Anda sebutkan dulu primary key yang pertama, kemudian untuk berikutnya Anda gunakan tanda plus. Ya, oke. Nah untuk contoh tabel mahasiswa, ya primary key-nya adalah NIM. Berikutnya adalah panjang record. Nah, record yang dimaksud di sini adalah baris, ya. Jadi panjang baris tersebut ada berapa karakter atau berapa byte. Byte kan sama dengan karakter. Jadi Anda tentukan nanti dari total lebar, ya, yang menjelaskan tentang lebar dari masing-masing field. Ya, nanti dijumlahkan, ketemulah nanti panjang recordnya berapa, satuannya adalah byte. Ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah record. Ya. Nah, tadi panjang recordnya, ya panjang barisnya. Sekarang adalah jumlah barisnya. Nah, artinya di sini kita mempersiapkan kira-kira tabel kita ini akan menyimpan berapa baris data, berapa record data. Ya, nah ini merupakan besaran yang menyatakan jumlah record maksimum. Ya, jadi kita akan menyimpan maksimal berapa data, ya berapa baris data ke dalam tabel tersebut. Nah ini dilihat ya berdasarkan umur sistem yang akan kita gunakan, kemudian berdasarkan kebutuhan laporan dan berdasarkan kondisi data yang ada pada saat ini dan yang akan datang, ya yang akan digunakan akan datang. Oke, ini satuannya adalah record. Jadi ditanya berapa jumlah recordnya, jumlahnya adalah sekian record, ya. Oke. Nah,
Untuk menentukan jumlah record, ya, itu dibedakan berdasarkan jenis recordnya, jenis tabelnya, ya. Jadi tabel ini ada 3 jenis, ya, tabel master, tabel transaksi, dan tabel detail, ya. Ingat ada berapa tabel? Berapa jenis tabel? Ayo. 3. 3. Apa 3, saja? Bu. Apa saja? File master, file Tabel transaksi. master, transaksi, dan satu lagi Itu. di detail. Detail. Ya. Nah, kita tentukan dulu dia masuk tabel yang mana. Nah, setelah kita tentukan, baru kita gunakan rumusnya. Oh, untuk menghitung tabel master, rumusnya ini. Untuk menghitung tabel transaksi, rumusnya ini. Dan tabel detail, rumusnya ini. Ya, jadi rumusnya berbeda-beda antar jenis tabel. Oke. Nah, berikutnya adalah struktur. Nah, ini merupakan struktur dari tabel tersebut. Nah, biasanya setiap tabel itu tersusun dari beberapa field atau atribut. Ya, jadi NIM, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin itu merupakan field atau atribut. Tolong bedakan antara file dan field, ya. Nah, untuk struktur ini Anda harus menjelaskan nama field-nya atau atributnya apa saja. Ya, contohnya NIM, ya. Kemudian nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian jenis yang dimaksud di sini adalah tipe datanya. Ya, kita sudah pernah belajar tipe data ya, walaupun di mata kuliah yang berbeda. Ya, ada tipe data apa saja yang Anda kenali? Masih ingat? Mata kuliah sebelah? Ada beberapa tipe data. Ya. Apa saja? Ada yang ingat nggak? Database. Ada yang ingat? Ada? Yang kemarin kita pelajari apa? Halo? Halo? Ingat nggak ada tipe data apa saja? Ada string kemarin ya yang kita pelajari, string atau teks atau chart ya, atau chart itu sama ya, yang berhubungan dengan teks ya atau kartu. Kemudian ada tipe data integer, angka. Kemudian ada single ya, single double. Ada currency untuk mata uang, kemudian ada date time ya. Kemudian ada bolehan ya. Nah, itu macam-macam tipe data. Nah, antara atribut yang satu dengan atribut yang lain di dalam suatu tabel ya, itu memiliki jenis atau tipe data yang berbeda-beda. Begitu juga dengan lebarnya. Lebar itu adalah panjang dari suatu atribut. Ya, kita tentukan maksimal panjang dari atribut tersebut berapa. Ya, kemudian desimal. Desimal ini menjelaskan apakah ada nilai di belakang koma atau tidak. Biasanya ini untuk yang bertipe data single atau double. Kemudian tentang suatu field atau atribut. Contohnya, misalnya di atribut tersebut kita beri singkatan NIM. Nah, apa sih NIM? Nah, Anda jelaskan pada kolom keterangan ini. NIM adalah nomor induk mahasiswa. Jadi harus Anda jelaskan. Ya, Anda boleh mempersingkat ya nama field, kemudian nanti harus Anda jelaskan pada kolom keterangan ya.
Oke. Oke, nah ini hasil dari spesifikasi basis data untuk tabel mahasiswa. Ya, nama filenya adalah mahasiswa, kemudian medianya hard disk, isinya mengenai data pribadi mahasiswa. Kemudian organisasinya adalah sequential, ya. Seperti NIM Anda itu diorganisasikan secara indeks sequential, ya. Jadi ada tahun masuknya dulu 20, kemudian 22 itu adalah program studinya, 5 itu adalah jenjangnya, ya S1, kalau D3 itu 3, kemudian berikutnya ya 5 digit berikutnya itu adalah nomor urutnya, dimulai dari 1 ya sampai 9999, 5 ya, 5 digit. Kemudian primary key-nya adalah NIM ya. Panjang recordnya adalah 64, diambil dari total besaran data yang disimpan dalam satu baris atau record. Dilihat dari sini, dari total lebar. Kemudian jumlah record yaitu diambil dari perhitungan ini ya, karena dia termasuk tabel master ya. Hasilnya adalah jumlah data yang ada sekarang yaitu ada 300 mahasiswa ditambah dengan ya perkalian penambahan data tiap tahun 50 dikalikan dengan umur sistem ya. Jadi totalnya adalah 400 record. Jadi Anda menyiapkan 400 record data ya yang akan Anda masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Ya, jadi cara perhitungannya itu harus Anda ambil yang paling maksimalnya ya. Oke, kemudian struktur dari tabel mahasiswa ya. Nama fieldnya ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin ya. Kemudian jenisnya ya ada karakter ya, untuk NIM karakter, nama karakter atau char ya, alamat karakter, tanggal lahir date. JK ini juga bisa karakter ya. Walaupun isinya cuma P dan atau L ya, satu karakter saja isinya. Sorry, ini salah, bukan logical tapi karakter. Kemudian lebarnya untuk NIM 10, nama 20, alamat 25, atau mungkin kalau pengen lengkap alamatnya bisa sampai 50 karakter ya. Kemudian tanggal lahir 8 ya, dan jenis kelamin 1 karena isinya cuma P untuk perempuan, L untuk laki-laki. Nah, karena rata-rata bertipe data karakter ya, ada juga date, berarti desimalnya dikosongkan. Kemudian keterangan. Nah, keterangan menjelaskan tentang nama field. NIM itu adalah nomor induk mahasiswa, namanya adalah nama mahasiswa, alamat mahasiswa, TG lahir adalah tanggal lahir mahasiswa, dan JK itu adalah jenis kelamin. Berarti selesai kita menjelaskan tentang spesifikasi basis data. Oke? Ada yang ingin ditanyakan mengenai spesifikasi basis data? Ya. Oke, untuk menghitung jumlah record. Apa tadi untuk menghitung jumlah record yang harus kita tentukan? Yang pertama adalah, halo, kita tentukan dulu apa? Jenis-jenis Jenis tabelnya. Sip, berarti nyimak ya. Jenis tabel. Ya. Ada berapa tadi? 3. 3. Apa saja? File detail, Master, master dulu ya. Kemudian master, tabel transaksi, transaksi dan tabel
Detail. Detail. Tahu nggak tabel detail itu apa, master itu apa, transaksi itu apa? Ada yang tahu nggak sebelum saya jelaskan? Tidak. Nggak ada yang tahu. Oke, tabel master adalah tabel yang isinya, ya, isi datanya jarang mengalami perubahan. Perubahan di sini maksudnya apa, Bu? Perubahan di sini maksudnya dia bertambah atau berkurang, ya. Jadi maksudnya di sini apakah dia bertambah atau berkurang, penambahan atau pengurangan. Jadi artinya record-nya itu, barisnya itu bertambah ya kalau ditambahkan, dan berkurang kalau dihapus datanya, ya. Itu tabel master, ya. Nah, rumusnya gimana? Ya, rumusnya cara menghitung jumlah record-nya, ya, yaitu data yang ada sekarang, ya, ditambah dengan penambahan, oke, per tahun dikalikan dengan umur sistem. Bu, gelap, Bu. Kenapa? Enggak, tadi gelap. Sekarang? Udah jelas, Bu. Udah jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, penambahan per tahun ya dikalikan dengan umur sistem. Nah, itu rumusnya. Sekarang untuk transaksi. Transaksi itu kebalikan dari master, yaitu tabel yang apa? Yang isinya kebalikan dari jarang, yaitu sering mengalami perubahan, ya. Perubahan di sini adalah penambahan, ya. Karena dia transaksi, nggak mungkin dikurangin, ya. Apalagi transaksi tersebut berhubungan dengan keuangan, nggak mungkin Anda hapus atau Anda kurangi, ya. Pasti bertambah. Nah, rumusnya gimana? Ya, rumusnya yaitu frekuensi transaksi, ya, apakah dia per hari, per minggu, per bulan, per semester, per tahun, ya, hari atau minggu, ya, atau semester, atau bulan, ya, atau tahun, ada berapa dikalikan dengan umur sistem, ya. Sedangkan yang ketiga yaitu tabel di detail. Ya, tabel detail ini yaitu tabel yang terbentuk dari hasil cardinality many to many. Ya, jadi kalau relasi yang menjadi tabel itu disebut sebagai tabel detail. Ya, nah tabel detail ini biasanya berhubungan dengan tabel transaksi. Jadi rumusnya adalah jumlah record tabel transaksi yang berhubungan dikalikan dengan jumlah item. Ya. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Jadi Anda tentukan dulu ya jenis tabel apa, baru kemudian Anda gunakan rumusnya ya. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini mungkin saya cukup sampai sekian ya, yaitu hanya membahas tentang spesifikasi base data. Tapi tolong Anda pelajari ya semaksimal mungkin karena mereka ini saling berhubungan
ya, mulai dari perencanaan pembuatan tabel ya, yaitu mulai dari IRD sampai dengan spek basis data itu satu kesatuan semuanya ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kebetulan hari ini ada wisuda ya, jadi Ibu juga merupakan panitia. Jadi untuk perkuliahan hari ini Ibu rasa cukup sekian ya. Ada yang ingin tanyakan nggak? Halo, ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Nggak ya? Tidak, Bu. Jadi nggak apa-apa ya, sampai di sini dulu ya untuk hari ini ya. Senang ya, karena belum mandi kali ya. Bisa panik. Belum. Nah, oke, nggak apa-apa ya untuk hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke. Oke. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Salam. Sehat selalu, Bu. Oke, sama-sama ya. Selalu jaga kesehatan kita dan keluarga ya. Siap. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum. Oke, makasih. Bye.